Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih di Islam itu Indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema obat stres dan depresi. Dari tadi aku selalu bilang, hari ini banyak banget orang yang mengalami stres, depresi gitu. Karena anak muda itu selalu stres karena satu, bergantung kepada orang lain, bergantung kepada orang tua. Bahkan ini kenapa bisa stres? Karena ini pacaran. Nah itu dia kan harusnya tidak ya. Harusnya ta'aruf. Nah, langsung menikah. Ta'aruf dulu. Oh ya, ta'aruf dulu. Ya, baik. Oke, kalau itu kan kita bicara sekarang nih, Ustadz. Ya. Nih. Kita yang sedang mengalami. Tapi jamaah juga pasti penasaran. Di zaman Nabi, zaman Rasul gitu ya, pada zaman dulu ada nggak sih orang yang depresi? Atau pernah keluar nggak sih kalimat lu depresi lu? Terus bagaimana sih cara mengatasinya? Ustadz Syam nih yang biasanya suka membacakan kisah inspiratif. Aku pengen tahu di zaman Nabi ada nggak seperti itu, Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim. Tabi'ul kabitsman Maulana Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bagi seluruh jamaah yang mungkin merasa sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang berat. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, ada seorang wanita yang luar biasa solehahnya, yakni Maryam binti Imran, anak daripada Imran. Imran ini bukan hanya soleh sendiri, tapi disebut dalam Al-Quran bukan Al-Imran, Ali Imran, keluarga Imran. Kenapa? Karena sekeluarga tuh soleh semua, subhanallah. Imran menikah dengan Hanna, Hanna melahirkan seorang anak bernama dengan Maryam, Maryam melahirkan lagi Nabi Isa alaihissalam. Namun ternyata kesolehahannya Maryam ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang gadis yang menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, siang harinya berpuasa, malam harinya dia pakai untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis bersama dengan pamannya Nabi Zakaria alaihissalam, bersama dengan istri Nabi Zakaria. Ini keluarga yang sangat soleh, dan Maryam adalah seorang yang solehah, tiba-tiba hamil, subhanallah. Tiba-tiba diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, hamil tanpa menikah, subhanallah. Tidak pernah menikah, tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki, tiba-tiba hamil. Kira-kira apa yang dirasakan Maryam pada saat itu kalau nggak depresi? Subhanallah. Sampai-sampai bisa dikatakan depresi karena ada kalimat Maryam dalam surah Maryam ayat 23 mengatakan, ba'dana qul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. Dalam keadaan kebingungan, Maryam mengatakan, ya laitani mitu qabla hadza. Coba aku mati aja deh. Mending aku mati aja daripada kayak gini nih. Seandainya aku mati aja sebelum ada kejadian ini. Kenapa Allah mengujiku seperti ini? Qabla hadza wa kuntu nasiyan mansiya. Pasti kalau aku udah mati pasti udah dilupain nih. Daripada aku harus hamil kayak gini tanpa suami, tanpa ada apa-apa, subhanallah. Jadi ternyata seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebingungan yang luar biasa pada saat itu. Maka kita tidak boleh juga vonis orang ketika ada orang yang mengatakan sedang depresi lalu kita katakan kurang sholat lu, kurang ini, kurang iman. Maryam kurang beriman apa coba? Maryam tuh kurang beriman apa? Kurang sholat apa? Kurang puasa gimana? Kurang dekat apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Tapi justru dalam keadaan kebingungan, depresi, subhanallah. Namun ternyata Allah menjawab kegalauannya dengan menunjukkan satu mukjizat, yakni ketika setelah melahirkan, anak tersebutlah yang berbicara menjawab bahwa ibuku tidak pernah disentuh oleh lelaki manapun. Ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh kadang-kala memberikan jawaban di luar dugaan manusia. Sama ketika Nabi Ibrahim dibakar, Nabi Musa ingin menyeberangi lautan, mereka tidak pernah tahu bagaimana cara Allah menolongnya. Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia, pernah diejek dari istri Abu Lahab gitu ya, dikatakan Muhammad nggak kesurupan lagi, subhanallah. Jadi setiap Nabi Muhammad dapat wahyu dikatakan kesurupan. Nabi lama nggak dapat wahyu pada saat itu, Nabi kebingungan. Lalu turunlah setelah berbulan-bulan, turunlah surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu wahai Muhammad. Karena Nabi pun sudah kebingungan, apakah Allah sudah tidak mau lagi mengajakku bicara ya? Apakah Allah sudah tidak mau lagi menurunkan firman ya? Subhanallah. Jadi bukan karena kurang keimanan, memang ketika orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib atas Allah menguji manusia tersebut. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Terima kasih Ustaz.
Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Ustaz. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita ya jamaah yang ada di rumah. Mungkin kalau jamaah tadi menyimak ya di segmen sebelumnya, Ustaz Maulana kan menjelaskan kalimat-kalimat yang mungkin tidak boleh diucapkan ketika orang sedang mengalami depresi gitu ya. Nah sekarang pasti jamaah juga penasaran nih. Kalimatnya itu kebalikannya. Kalimat yang seharusnya diucapkan gitu ya. Ketika mungkin kita bicara dengan orang yang mengalami depresi. Kira-kira apa sih kalimatnya? Habib Usman, kasih tahu dong Habib, apa yang harus dilakukan, Bib? Kira-kira menurut Mas Sony apa kalimatnya? Kalau semangat, masa disemangatin tadi katanya jangan semangat. Aku nggak tahu deh. Ustaz Maulana. Janganlah. Afwan, Mas Sony, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketika kita mempunyai teman, kita mempunyai saudara, kita punya keluarga, maka gunakanlah kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyentuh. Karena apa? Kalimat disinilah yang akan menyentuh daripada hati dan pikirannya. Ketika ditanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga Allah berikan kesehatan, keberkahan. Ini kalimat-kalimat yang baik. Kalimat takjub diawali dengan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang berharap Allah kasih kesehatan. Dan juga bagaimana akhir-akhir ini kabarnya, bagaimana kejadian kemarin, ya kan? Gimana? Semoga Allah kasih kesehatan, Allah angkat derajatnya. Inilah bentuk-bentuk kalimat yang baik dengan kata-kata yang ma'ruf. Ketika seseorang bertemu dengan keluarganya, saudaranya, diajarkan dengan kalimat yang luar biasa dahsyat. Kami mengajarkan dan keluarga kami mengajarkan dan orang-orang yang soleh mengajarkan dan orang-orang yang alim mengajarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ketemu kan Assalamualaikum warahmatullahi memberikan doa kepada siapa? Teman-teman kita, keluarga kita, berharap agar keselamatan, berharap agar Allah kasih rahmat, berharap agar Allah kasih keberkahan. Dengan pertemuannya aja itu sudah mengandung sebuah doa. Assalamualaikum ya kan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di mana Assalamualaikum? Kita kalau lagi umrah, dimanapun tempat, masuk lift, ketemu di sini, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini adalah bentuk salam. Salah satu penghormatan dan bentuk daripada doa kepada siapa? Kepada teman-teman kita ataupun keluarga kita. Oleh karena itu, mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu mensupport dengan kebaikannya. Oleh karena itu kalau dia punya rezeki yang banyak, tadi Ustaz Maulana sampaikan, ajak healing, ya kan, ajak jalan-jalan. Ada rezeki, alhamdulillah Allah kasih rezeki, yuk berangkat umroh yuk, ya kan. Kalau punya rezeki banyak, kalau rezeki nggak banyak, yuk berangkat ke majelis taklim atau berangkat ke tempat orang-orang yang saleh, bertemu dengan orang-orang yang alim, bertemu dengan manusia yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila tempat tersebut ada zikirnya, ya kan, tatmainul qulubuhum ala bizikrillah, ala bizikrillah tatmainul qulub, ya kan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Tenang hatinya ketika disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala di dalam majlis berzikir, ada ketenangan dalam hati dan jiwanya. Nah, kita mempunyai teman seperti itu, ajak ke majlis taklim, ajak mendekatkan diri kepada Allah, ya kan. Dan jangan seolah-olah, lu gak pernah sholat, lu gak pernah ini, makanya begini. Gak boleh kayak gitu. Ajak dengan cara yang lembut, cara yang baik, ya kan. Oh, kebetulan nih mau kesini nih, ikut yuk. Kebetulan mau ke tempat ini, ayo barengan yuk. Nah, mengajak dengan kebaikan. Dan juga doa seorang hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dia mendoakan hambanya yang gak tahu. Saya misalkan doain Mas Sony, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Ini gak tahu nih, mereka ketika saya doa malam, misalkan setelah jam 1 atau setengah 2 setelah tahajud, saya doakan ya Allah biar Ustaz Maulana panjang umur, sehat, Allah temuin jodohnya, Allah percepat pernikahannya, ya kan? Ini doa yang mustajab daripada sahabat ataupun teman ataupun keluarga ataupun mereka gurunya ataupun muridnya ataupun siapapun yang mendoakannya. Ketika nggak tahu, ini doa yang mustajab. Mudah-mudahan Allah kasih mustajab, ya kan? Mas Sony biar Allah panjangkan umurnya, sehat, rezekinya banyak. Ustaz Syam juga rezekinya banyak, berkah, Allah angkat derajatnya. Ini doa, ayo doakan teman-teman kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesehatan. Doa yang dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah yang mereka nggak tahu, mustajab. Masya Allah. Terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Doakan yang terbaik ya buat teman-teman kita atau mungkin yang sedang mengalaminya ya. Jadi kalau kita bersimpati boleh, tapi tunjukkan juga empati kita terhadap sesamanya juga. Masya Allah. Kalau kita sudah melakukannya dan bingung lagi harus apa, bawa ke Ustaz Maulana. Nanti insya Allah bisa dikasih amalan-amalan ini. Karena aku juga bingung ada amalannya apa biar nggak depresi. Ya kan? Sapa, salam, senyum, silaturahmi, sedekah. Wah. Masya Allah. Itu 3 kali, sapa, salam, senyum, silaturahmi, sedekah. Ya. Wah, Masya Allah. Coba sekali lagi. Sapa, salam, senyum, silaturahmi, sedekah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
ada zikir yang khusus kita baca. Ketika ada masalah yang besar, maka bacalah doa daripada Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masalah apapun baca ini. Sesudah asar 70 kali, catat jamaah. 70 kali dibaca sesudah asar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat, masalahnya Nabi Yunus luar biasa. Waduh, di kegelapan malam, di tengah lautan, masuk lagi di bawah dasar lautan, dan ketahuilah di dalam perut ikan. Kegelapan yang disebutkan dalam Al-Quran, kegelapan yang bertumpuk. Gelapnya malam, gelapnya lautan. Kalau mungkin di daratan masih ada lampu kan? Ya. Ini nggak ada. Kemudian di dalam perut ikan, kemudian masuk lagi dibawa ke dasar lautan. Itu kegelapan yang luar biasa, kesusahan yang luar biasa. Maka baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka harus kalau ketika kita sakit ada semangat. Ingat, ketenangan itu adalah separuh dari kesembuhan. Yang lagi terbaring sakit, ayo semangat. Nah, semangat. Ayo semangat. Kalau mau sembuh, makanlah seperti orang sehat. Dan orang sehat kalau mau sembuh, mau sehat selalu, menjaga kesehatan, makanlah seperti orang sakit. Dibalik ya. Dibalik. Gitu. Kalau orang sakit, makanlah seperti orang sehat. Dan orang sehat supaya sehat selalu, makanlah seperti orang sakit. Makan orang sakit itu gimana ya? Menghitung apa yang harus berpantanganlah supaya engkau sembuh. Kemudian kalau cara baik sangka, ingat dulu, ada istighfar. Tarik, ayo tarik. Kalau istighfar itu cara membaca istighfar adalah tarik. Astagfirullah. Itu bukan itu. Ditarik. Astagfirullah. La ilaha illallah. Itu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Jadi gitu, la ilaha illallah. Jadi kalau kita ketemukan orang berzikir, sebenarnya tidak gaya seperti itu aja. Sebenarnya ada maknanya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kemudian salawat. Ingat, salawat itu mendinginkan. Makanya ketika ada orang dikompres, bacakan salawat sambil dikompres. Kenapa? Karena salawat itu mendinginkan. Kalau orang demam menggigil, kedinginan, bacakan ayat kursi. Kayak ayat kursi ada memanaskan. Jadi seperti itu. Jadi ada. Maka ketika kita berzikir, bermuhasabah. Ingat kalimat ini. Ketika ada orang bermasalah, yakinkan mereka lagi diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ketika kita yang bermasalah, katakan aku punya dosa. Jangan dibalik. Ada orang bermasalah, ada orang sakit. Dia lagi banyak dosa. Salah. Dia lagi diampuni, diangkat derajatnya dia. Tapi ketika kita yang sakit, mungkin ada kesalahan yang saya lakukan. Nabi tidak pernah sakit kecuali 3 hal. Karena kena panah waktu peperangan Uhud, ketika disantet atau dibunuh, ya. Kemudian sehingga turunlah surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan yang ketiga, ketika diracuni. Jadi dalam hal ini, sakit masalah tidak akan ada ketika kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik berpantangan sehingga orang berpantangan aman hidupnya. Masya Allah. Jadi itulah amalan-amalan. Amalan-amalannya, doanya, semua lengkap. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Masya Allah. Diamalkan ya jamaah yang ada di rumah. Semoga kita semua terhindar dari semua mahara bahaya, penyakit apapun itu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kalau gitu, kita lanjutkan jamaah. Sekarang aku bacain lagi ya. Nih ada surat yang masuk ke segmen kita, segmen Tanya Dong Ustadz. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, suratnya mana? Suratnya mana? Pakai ini lagi. Nabrak nih, nabrak pasti nabrak. Nah, pinter. Tuh main nggak nabrak? Biasanya nabrak dong. Penasaran dong. Iya. Jamaah di rumah siapa pelakunya? Tahu selama ini kan selalu ngirimnya pakai ini. Ya. Kalau berani tunjukkan dong dirimu. Tunjukkan dirimu. Aku panggil ya, maaf Ustadz. Ya. Sini. Nih. Oh, nih. ini. Coba mainkan, coba mainkan. Remote nih. Ini. Gitu. Pelakunya ternyata. Besok-besok kayak gini terus, jangan nabrak ya. Oke, itu udah pinter dia. Silakan duduk deh. Sudah. Salah. Nah, nih aku balikin. Ya.
Maksudnya dibalikin. Dipulangin. Oh, salah ya. Salah. Habis tadi dia bilang ini, balikin gitu. Ya udah ternyata kira balikin begitu. Enggak taunya enggak ada surat. Ada amplop, Ustaz. Ada surat. Enggak, surat. Surat ini kan amplop. Memang Oh, ya, ini amplop amplop. yang ada surat Iya, dalamnya. amplop ada suratnya benar. Soalnya kalau di otak aku amplop berarti ada Kan Anda bilang amplop. iya bilang benar. duit. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Dari Cianjur. Masya Allah. Terima Masya kasih Allah. banyak. Terima Salam-salam kasih. buat Cianjur. Aku bacain ya. Bagus juga tuh. Kalau nanti jamaah lagi nonton, bisa kirim-kirim salam ya. Oh iya benar. Ya, Kalau boleh. gitu, halo warga Cianjur. Assalamualaikum Ustadz Habib. Saya punya trauma dengan pernikahan karena orang tua saya telah bercerai. Setiap ada laki-laki yang dekat dengan saya, pasti saya jaga jarak. Saya bahkan depresi memikirkan ini, apalagi umur saya sudah kepala 3 dan teman-teman saya semua sudah menikah. Saya depresi akibat trauma masa lalu karena perceraian orang tua saya. Apa ini? Berpikir tidak ingin menikah karena trauma dan depresi. Maaf ya. Takut nanti akan berpisah dan adanya korban. Oh, kok bisa nebak Ustadz? Aku nebak kata-katanya. Oh ya, dengan adanya korban yaitu anak nantinya. Apakah saya salah tidak ingin menikah akibat trauma? Kira-kira lanjutannya apa? Depresi. Oh, benar. Iya benar. Trauma Depresi, depresi kan? yang saya alami, Ustadz. Oh, itu nggak bisa ketebak ya. Kalau gitu bisa nebak nggak kira-kira yang jawab siapa? Ustaz Sam. Oh iya, Ustadz Sam aja ya. Iya. Mulai tahu siapa boleh nggak Ustadz? Oke, baik. Silakan. Saudara-saudara. Kami Ustaz Maulana Habib Usman. Pada Ustaz. Mas Sony serta penanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan guru-guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, maka subhanallah trauma itu mesti diobati. Jadi ada keahlian seperti psikolog dan psikiater. Para pemuka agama menjawab sekaligus mendoakan secara sisi agama. Tapi ada sisi mental juga yang perlu untuk diobati karena tidak semuanya bisa langsung serta-merta setelah mengirim surat ke Islam itu indah tiba-tiba sembuh gitu ya. Kalau ada memang orang-orang yang mungkin butuh ke psikiater karena butuh obat gitu ya, butuh obat secara medis. Ada orang-orang ke psikolog untuk bisa bicara dari hati ke hati karena memang ada keahlian khusus untuk itu. Dan subhanallah kalau dikatakan dalam sisi agama, dari sisi agama bagaimana orang yang tidak mau menikah. Yang pertama, hukum pernikahan itu apa sih? Hukum pernikahan itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan dikatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak mau mengikuti sunnahku, mengingkari sunnahku, maka bukan daripada golonganku. Tapi tetap aja sunnah hukumnya. Kadangkala menjadi wajib bagi orang yang mungkin sulit untuk menghindari maksiat, zina dan segala macam. Jadi kalau misalnya si mbak yang bertanya ini, karena ini perempuan mungkin ya yang bertanya ya, karena traumatik biasanya perempuan. Kalau mbaknya bisa menjamin diri untuk tidak bermaksiat, tidak berzina dan segala macam, bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatannya dengan tidak menikah seperti Sayyidatina Rabi'atul Adawiyah, maka boleh-boleh saja tidak menikah. Boleh-boleh saja tidak menikah. Kenapa? Rabi'atul Adawiyah juga tidak mau membagi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mbaknya punya pikiran, saya tidak mau membagi cintaku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kubaktikan hidupku ini, umurku ini untuk berbakti kepada kedua orang tuaku, maka itu sah-sah saja dilakukan untuk tidak menikah. Tapi ternyata menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih banyak pahalanya. Subhanallah. Jadi kita harus objektif juga menjawab pertanyaan. Kalau dikatakan boleh nggak kalau saya tidak menikah, boleh-boleh saja, tidak menjadi dosa kalau dia bisa menjaga dirinya. Tapi kalau tidak bisa menjaga dirinya, maka pernikahan adalah solusi. Yang kedua, trauma seperti ini tidak dirasakan oleh semua orang. Jadi kalau ada yang gagal pernikahannya, yang berhasil pernikahannya jauh lebih banyak. Maka kalau mau lihat contoh, lihatlah contoh yang baik-baik saja. Orang tua mungkin pernah punya kesalahan masa lalu, tapi saya yakin orang tua mbak tidak mungkin menghalangi mbak jikalau menikah. Kenapa? Karena menikahlah mengikuti syariat Nabi SAW. Apa kata Nabi? Jikalau ada yang datang kepadamu, engkau ridho terhadapnya dan
agamanya, maka terimalah ia. Jadi yang menjadi tolak ukur ketika mbaknya ridho dan melihat agamanya bagus, insya Allah setelah itu berpasrahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah memilih karena agamanya, selanjutnya terserah Engkau ya Allah, Engkau yang Maha membolak-balikkan hati. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Siap, jawabannya sama-sama, Mas Sony. dan semoga terjawab ya Mbak yang sudah bertanya ya. Ada pertanyaan lagi kali Ada ini. pertanyaan. Banyak kali ini yang bertanya. Nih, Ustadz saya punya pertanyaan nih. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah operasi karena kecelakaan. Aduh, namun saya nggak bahagia karena hasil operasi malpraktek yang menjadikan wajah saya tambah hancur. Astagfirullah. Sekarang saya depresi Ustadz. Mohon solusinya. Nah itu gimana Ustadz? Nah, begini. Astagfirullahaladzim. Jatuh kaget. Gini. Kalau berbicara tentang seperti ini, kalau dijawab singkat, nggak ada waktu. Harus kita jawab setelah yang Ya, satu nanti ini. aja. Udah kebalik-balik ya? Udah kebalik, Jamaah, alhamdulillah. Tapi dulu ntar salah lagi segmennya. Ya enggak, udah kok. Udah.